Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam. Yang kami hormati, di sini hadir Direktur Utama Rumah Sakit Harapan Kita, Bapak Dr. Hananto, kemudian Wakil Direktur Medis, Dr. Sri Mulyani dari Rumah Sakit Hermina, Tangerang, Dr. Elis dari Rumah Sakit Awal Bros, dan juga Dr. Yo Hermanto, mewakili Rumah Sakit Eka Hospital, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan hadir di sini juga Kadifri 4 dan juga Kepala Kantor Cabang Utama Tangerang, dan beberapa yang hadir para teman sejawat wartawan media cetak elektronik yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat dan ridha Allah kita bisa berkumpul di sini. Pertama, untuk mendapat penjelasan, meluruskan terhadap berita-berita yang beredar, terutama tentang yang dialami ananda kita Muhammad Rizky Akbar, dan juga nanti akan mendapat penjelasan sehingga agar masyarakat secara umum memahami dan mengetahui berita yang benar. Pertama-tama akan kami sampaikan bahwa kami jajaran direksi dan seluruh staf Duta BPJS Kesehatan turut duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami Ananda Muhammad Rizky Akbar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan kedua, maksud tujuan pers konferensi ini adalah wujud keterbukaan informasi publik dan keberimbangan informasi, yang mana informasi ini dinamika berkembang di masyarakat, terutama di media elektronik dan media-media lainnya, dan dikhawatirkan akan berdampak atau berpolemik dan berdampak yang destruktif untuk masyarakat dan juga untuk pelayanan kesehatan. Ketiga, tentu kami ingin menyampaikan berita yang sebenarnya yang kami dapat secara ringkas sesuai dengan kronologis sebagai berikut. Pertama, atas nama Muhammad Rizky Akbar, nomor kartu 0001293397391, terdaftar sebagai anak dari orang tua pegawai swasta atas nama Bapak Latif Asroni yang terdaftar di perusahaan Dahseng PT T1 Tangerang. Terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan pertanggal 8 April tahun 2014 dengan hak kelas perawatan kelas 2 status pasien aktif. Kejadian pada tanggal 10 Juli tahun 2016, pasien dibawa ke UGD Rumah Sakit Siloam Karawaci, rawat jalan. Hasilnya yaitu tidak disarankan rawat inap, dan pasien ini dari rawat jalan dijamin BPJS Kesehatan dan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Kemudian sehari kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 2016 dibawa ke klinik Sumber Asih dan langsung dirujuk ke UGD Rumah Sakit Hermina Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan atau menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dan dikonsul ke dokter anak. Dari hasil pemeriksaan diperlukan pemeriksaan ke bagian jantung anak, sehingga dokter merujuk ke Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Informasi dari pihak keluarga, pasien dibawa ke UGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan hanya diberi resep obat batuk dan tidak disarankan rawat karena kondisi pasien masih baik. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli itu juga, pada 11 Juli 2016 pasien dibawa ke Rumah Sakit Hermina Tangerang karena terkendala tidak ada dokter spesialis jantung anak setelah dilakukan pemeriksaan tentunya. Karena terkendala di Rumah Sakit Hermina Tangerang tidak ada dokter spesialis jantung anak,
Kemudian keluarga membawa ke Rumah Sakit Awal Bros, Tangerang. Dan di Rumah Sakit Awal Bros sudah ditangani di UGD dengan menggunakan fasilitas jaminan BPJS Kesehatan. Namun, karena tidak ada dokter spesialis jantung anak, keluarga memutuskan membawa ke Rumah Sakit Eka Hospital setelah mendapat penjelasan dari dokter Rumah Sakit Awal Bros. Pada tanggal 11 Juli 2016 itu juga dibawa ke Rumah Sakit Eka Hospital, di mana Rumah Sakit Eka Hospital merupakan rumah sakit non-provider BPJS Kesehatan, artinya belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurut informasi dari pihak keluarga, pasien dirawat 1 malam di PICU atau Pediatric Intensive Care Unit dan 5 hari di ruang rawat inap biasa sampai sembuh, dan kemudian diperbolehkan pulang. Pembiayaan dengan jaminan pribadi, ya, dengan jaminan pribadi, dan sudah dibayar. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2016, pasien dibawa lagi ke Rumah Sakit Eka Hospital dengan pembiayaan pribadi. Pasien dirawat di ICU, kemudian meninggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Eka Hospital dan pembiayaan ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, karena syarat ketentuan penjamin oleh Rumah Sakit non-provider BPJS Kesehatan. Untuk keterangan lebih detail tentang hal tersebut terkait pelayanan di masing-masing rumah sakit, kami mempersilahkan masing-masing rumah sakit untuk memberikan penjelasan sesuai dengan keadaan yang ada. Pertama, tentu dari Rumah Sakit Hermina. Untuk itu, Dr. Sri Mulyani, Direktur Medis, kami persilahkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Seperti yang sudah diterangkan oleh dokter, apa yang kronologis awalnya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Ayu, ya, Dok, ya. Di sini di mana pasien dirujuk oleh klinik Sumber ASI dengan keluhan sesak itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter anak, berikut dengan pemeriksaan penunjang. Namun karena dari hasil pemeriksaan penunjang ditemukan bahwa ada kardiomegali, maka pasien dirujuk. Terutama selain itu kita tidak punya fasilitas adanya dokter spesialis jantung anak, makanya dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita. Baik. Terima kasih Dr. Sri Mulyani dari Rumah Sakit Hermina. Untuk selanjutnya penjelasan dari Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Hananto, silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tidak pernah menolak pasien, baik itu BPJS maupun non BPJS. Karena yang berkembang di medsos itu seperti ini, ditolak oleh rumah sakit besar. Pasien datang di Rumah Sakit Harapan Kita dengan kondisi klinis baik dan tidak ada indikasi rawat. Di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, walaupun ada kelainan jantung misalnya VSD atau ASD, tetapi jika tidak ada indikasi rawat, kami tidak merawat. Dan kami mengajukan untuk rawat jalan dan memberikan resep seperlunya saja. Jadi ini yang dialami oleh anak Rizky, almarhum Rizky, dan karena hal tersebutlah kami seolah-olah tidak mau melayani. Ini yang saya kira kurang tepat. Jadi kami sudah melayani dan sesuai dengan SOP kami, sesuai kondisi klinis kami yang kami dapatkan, pasien tidak kami rawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Baik, Dr. Ananto, terima kasih. Selanjutnya dari Rumah Sakit Awal Bros, Dr. Elis memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan, Dok. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Kronologis yang telah disampaikan oleh Dr. Bayu sesuai dengan apa yang sudah ada. Yang mungkin bisa saya tambahkan adalah pasien beserta keluarga datang ke UGD Rumah Sakit Awal Bros itu pada tanggal 11 Juli malam. Kemudian di UGD Rumah Sakit Awal Bros, dokter jaga kami melakukan pemeriksaan pada anak tersebut. Di sana dari hasil pemeriksaan, dokter jaga memberikan edukasi dan menginfokan kepada keluarga terkait penyakitnya. Dengan adanya kondisi penyakitnya tersebut mengarah ke jantung dan fasilitas kami di Rumah Sakit Awal Bros tidak mempunyai dokter spesialis jantung anak, maka kami sarankan untuk merefer ke rumah sakit yang ada dokter spesialis jantung anak. Kemudian dari keluarga memutuskan untuk mencari tempat di mana yang mempunyai fasilitas dokter jantung anak. Kemudian keluarga memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Eka Hospital. Baik, terima kasih Dr. Elis. Selanjutnya mungkin dari penjelasan dari Dr. Rio Hermanto dari Rumah Sakit Eka Hospital. Silakan, Dok. Terima kasih. Pertama-tama kami dari manajemen Eka Hospital mengucapkan turut berduka cita ya atas musibah yang dialami Ananda M. Rizky Akbar ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kronologis yang telah disampaikan oleh Dr. Bayu benar adanya bahwa pasien sempat dirawat 2 kali di Eka Hospital tanggal 11 Juli dan tanggal 19 Agustus 2016 di hospital. Kami sudah menangani pasien ini secara prosedur medis yang berlaku di rumah sakit kami yang sudah terbaik yang kami boleh lakukan, dan memang pada akhirnya pada tanggal 27 pasien ini dinyatakan meninggal di rumah sakit kami. Dan terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Dr. Hermanto. Selanjutnya mungkin alangkah baiknya kita mendengarkan penjelasan bersama dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam hal ini wakil Dr. Akbar. Silakan Dr. Akbar. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mewakili Bapak Kepala Dinas dapat menyampaikan bahwa pada tanggal 27 setelah melakukan hasil investigasi ke Rumah Sakit Eka Hospital bahwa telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur tentang pemulangan jenazah, bahwa pada saat itu adalah pemulangan jenazah harus orang tuanya langsung. Itu yang dapat disampaikan menyikapi pemberitaan di media sosial. Lalu dapat disampaikan juga bahwa mohon klarifikasi bahwa kami informasi ini diterima laporan di PSC, di laporan Dinas Kesehatan itu tidak ada. Jadi informasi ini dapat setelah selesai di pasien bisa pulang. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Akbar. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pada kasus ini setelah kita amati dan kita melihat dari informasi yang kami dapatkan dari narasumber yang hadir pada saat ini, bahwa untuk penderita pasien Muhammad Akbar dalam hal ini Rizky Akbar, pasien Muhammad Rizky Akbar, di mana putra dari Bapak Latif Asroni ini sudah mendapatkan sebagai peserta BPJS sudah mendapatkan hak layanan yang diberikan. Jadi mendapatkan hak sebagai peserta BPJS dan sudah diberikan layanan di masing-masing rumah sakit yang ada.
Dan memang ada di Rumah Sakit Eka Hospital tadi, karena belum menjadi provider BPJS, tetapi bila memang gawat kasus gawat darurat sesuai dengan undang-undang, itu tentu akan mendapat hak-haknya. Dalam hal ini tentu akan dilayani dan sudah dilayani, dan nanti dari kami pihak BPJS itu akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Rumah Sakit Eka Hospital tentang biaya pembiayaan yang ditanggung BPJS. Dan ini tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan rumah sakit non-provider.